Kali ini saya ada kedatangan Poco, Xiaomi Poco naon sih itu saya kurang tahu juga ya. Dan kendalanya itu kehujanan, tak kemasukan air mungkin, dan soalnya di dalam kamera ini tuh ada embun ya, kakeem cai ya meureun mah gitu. Nah, jadi ini kendalanya termasuk keasupan air. Ya, buat kalian yang handphonenya itu murah ke air atau kehujanan itu ada triknya ya, agar tidak rusak parah gitu. Pertama, apabila jatuh ke air lalu handphone masih menyala, segera dimatikan ya, segera dimatikan. Dan apabila masuk air lalu handphone udah mati, jangan dihidupkan gitu ya, apalagi dicolok casan, itu sangat dilarang gitu ya. Itu karena bisa mempengaruhi kondisi mesinnya apabila masih terkena air di bagian mesinnya gitu ya. Dan setelah itu dipoe di poyan, dijemur ya di bawah sinar matahari ya, kurang lebih hangat ya, 5 menitan mungkin ya, hangat lah. Nah, setelah dipoe lalu dibawa ke tukang servis terdekat lah untuk melakukan pembongkaran di cover belakangnya ini ya, apabila ini baterai tanam. Nah ya, kalau misalkan nggak baterai tanam bisa langsung dilepas baterainya gitu, lalu didiamkan dulu kalau sudah mengering. Lalu kalau misalkan ada hair dryer di rumah, disemprot hair dryer aja gitu ya. Itu untuk penanganan naon sih kayak cicing. Nah, lalu pohon ngomong tadi, lalu tetep bandis dari hair dryer gitunya. Kalau misalkan udah tunggu kering baru dinyalain gitu, kalau misalkan udah kering mah gitu ya. Jadi itu salah satu triknya atau tips ya buat handphone kalian yang terlanjur digebur atau terlanjur kehujanan gitu. Jadi ada penanganannya khusus ya, jangan langsung dihidupkan apalagi dicolok charger. Ingat ya, itu perhatikan baik-baik gitu ya. Anjir, sebaik-baik gitu. Oke, lanjut. Nah, ini langsung dibuka cover belakangnya saja ya. Ini kata nuboganya itu belum pernah dibongkar, jadi harus kita dipanasin dulu. Ya, ini handphone sudah dibongkar dan bisa dilihat ya, airnya itu sudah masuk. Kata pemiliknya sih sudah didiamkan ya, jadi tidak melakukan penanganan gitu. Mudah-mudahan sih ini bisa diselamatkan dengan cara membersihkannya saja. Saya lepas dulu obengnya bautnya gitu ya. Nah, buat kalian yang sudah kemasukan air HP-nya, jadi jangan didiamkan ya, segera melakukan penanganan yang tadi saya jelaskan di awal gitu. Lalu di lap tisu dulu ya, ini masih ada sisa air. Dan dihangatkan dulu lah. Lupa soket-soketnya dilepas ya, karena ini tuh katanya sudah didiamkan beberapa hari. Takutnya soket-soketnya itu terkena air, korosi gitu ya, dan mengakibatkan gagal fungsi gitu. Apalagi di kamera ya, mungkin kamera sudah air sudah masuk ke lensa ini, ada kemungkinan kamera menjadi burang. Sini bagian kamera depan dilepas, pokoknya dilepas semua lah jenis soket-soketnya. Nah, seperti ini ya, digesek dulu lah soket-soketnya juga ya, kamera gitu. Tinernya sedikit, saya menggunakan tiner biasa ya, pakai sikat ya. Nah, bagian soket-soketnya dibersihkan. Nah, ini coba aja yang jadi penanganannya tuh yang sederhana saja dulu gitu ya, sebelum melakukan pengecekan lebih lanjut gitu ya. Anjir. Nah, di sini juga
tidak menjamin handphone hidup kembali ya. Hanya pembersihan doang gitu, mudah-mudahan ya handphone bisa hidup kembali ya, syukur gitu. Dan di area ininya kasih thinner juga ya, digesek-gesek aja seperti inilah. Nah, dan setelah itu di blower gini, saya pakai hair dryer ya, blower ininya. Terus untuk mengeringkan sisa thinnernya gitu ya. Lalu setelah ini di blower dan dibersihkan, ini dikeringkan. Nah, ini soket ininya dibersihkan thinner dulu, dibersihkan thinner juga ya. Soket fleksibel ini gesek itu aja ya. Nah, terus yang bawahnya juga, yang ini nih, yang ke LCD nih, karena kalau soket LCD korosi itu bisa mengakibatkan mati lampu, mati lampu. Jadi lampu LCD nya itu tidak menyala. Dan cek kondisi mesin saya di bagian dicek skala bajar ya, pakai mesot nyao temeren teka kangkung meren. Cek di area baterai, anjir ngesot ya, kelak ngesot ya, namun kasada mah min plus. Wah, ngesot ya mah, balikan. Inilah yang dinamakan full short. Nah, jadi mesin ini tuh short total ya, short konslet total, karena bolak-balik itu bunyi di soket baterai ini ya. Setelah itu saya mau mencoba mengeceknya mesin ya, menggunakan kabel power supply, dan saya colok dengan tegangan 2 volt. Oke, sudah saya colok ya, maaf saya tidak bisa memvideokannya, mencoloknya gitu, cuman di sini saya sudah colok. Kalau di raba-raba di area sini panas. Wow, area sini nih ya. Wah, ini ada kejanggalan di area sini nih, panas banget. Saya lepas kaleng ininya dulu lah menggunakan blower. Oke, dikasih plug ya, area pinggiran kaleng. Mana telas plug nanti ya, jadi biar mempercepat pemanasannya. Dan hese-nya pernah. Oke, rada hese-nya pernah ya, jadi kaki ya. Soalnya saya emang nggak punya alatnya, jadi blower rakitan gitu ya. Setelah itu dibersihkan pakai thinner ininya ya, gesek aja lah. Nah, yang ada 3 yang ngesot, 3 kapasitor yang ngesot nih. Lalu tiknya jemit ya anjir. Jadi kapasitor yang ini nih yang ngesot nih 1 2 3, ini yang ngesot ya. Kalau yang ini tidak, dan yang besar ini tidak, ini juga tidak. Saya lepas ini dulu lah. Oke, dan ini saatnya saya mau melepas kapasitor yang short yang 3 ini ya. Saya sudah kasih plug. Apabila dilepas masih anggar short ya, berarti IC ini ya, ini tuh IC cas atau IC power lah, saya kurang tahu lah. Saya lepas ini dulu kapasitor. Ini sudah terlepas ya, kapasitor yang 3 tadi ya. Ini 1 2 3 sudah saya lepas. Saatnya melakukan pengecekan kembali menggunakan tester bekas yang tadi kapasitor tadi ya.
masih nge-short. Ada kemungkinan di IC ininya nih ya, IC cas kalau gak salah ini, atau IC power sih, IC cas mungkin ya. Saya juga kurang nyaho. Saya mau lepas ini dulu deh, IC cas ya. Apabila IC cas dilepas lalu di soket baterai nggak short lagi, ya berarti IC ininya yang sudah rusak gitu ya. Oke, sudah terlepas IC casnya, mungkin itu IC casnya mungkin ya gitu. Masih nge-short nih, berarti bukan IC casnya yang bermasalah. Saya pasang lagi deh. Oke, ini sudah saya pasang lagi IC casnya. Tadi saya sudah lepas dan masih anggernya, masih nge-short. Iya masih nge-short tuh. Jadi kalau udah liar gini ya udahlah. Saya juga ada keterbatasan alat juga ya. Pertama yang gak punya mikroskop gitu, dan yang kedua skemanya untuk HP Poco juga nggak ada gitu. Jadi letak IC powernya nggak tahu di mana. Hanya saja saya meraba-raba panasnya itu area ini, makanya saya eksekusi yang ini, tapi tetap saja nihil. Dan kalau misalkan IC powernya di sini di dalam kaleng ini, kalau alat blowernya rakitannya susah ya, soalnya saya nggak dipasang pendeteksi suhunya, blowernya hanya sekedar panas terus disorotkan pakai kipas gitu. Hanya sederhana gitu, alatnya teh kurang teh ya. Dan kalau dibalik ini SIM tray ya, nggak mungkin kalau IC power ada di SIM tray ya. Tapi yang saya rasakan itu panasnya tuh di area sini. Tapi setelah lepas kapasitor yang short masih tetap, dan IC cas ini mungkin IC cas atau IC power ya, saya kurang tahu lah. Saya udah lepas ini tetap masih short. Jadi kalau liar kia mangges wae mending dirakit deui berekeun kana bogana. Itu ya, makanya tuh servis handphone tuh lumayan biayanya agak mahal ya, karena itu alatnya mahal dan juga eksekusinya perlu jam terbang yang lebih tinggi lagi. Dan saya mau kurang jam terbangnya teh soal pencopotan IC mah ya, mohon maaf ya, perbaikan enggak HD. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.